Bismillah guys, ini saya sedang membakar sesajen ya, atau kampana. Ini Masya Allah ya, sedang membakar sesajen ya. Ya. Oh, no kubiam ini, no kubiam. Asda mencoba baik ai tadi. Din ya nak din. Ya ini. Kadam bi man main kadam bi. Kadam bi main. Tahu dong sita ini kalau pakai. Karena kamu kita danum harus atmu bani ini ya. Harus atmu bani Pak. Karena harus Rovevin 2 terus sampai mak adat mobah. Pai kabu nasilian abiano karena melatih lambunya termasuk yang bertanggung jawab itu ibu bapak tak lambu toh, karena ibana apa dipersilakan untuk menaruh ini toh, meskipun itu dari keluarga yang dekat harus aku kok do persilakan ya, atau kalau memang mau ditegas itu. Nah, setelah ini karena termasuk mendiamkan kemungkaran toh, termasuk mendiamkan kemungkaran, jadi dat mau bani mu itu mau bani Allah Ta'ala tuh sepaumnya itu adinya Pak, karena aku ibana ada Pak tidak aku dosan ya Pak ibana ini, karena misalnya kan bisa minta dinya toh, misalnya bisa mimelam buat ibana keluarga tamak mungkin saat Anita semula taubat Anita salah taubat kau kondak tuh Bapak pandian minta Pak salat taubat atau maka dan menampungnya nah itu kan ujian nomor Allah Ta'ala ini Pak sebenarnya aku antus sabah ini insyaallah di mana ganjaran apa yang nomor Allah Ta'ala so kamu dah dan berbeda sehingga pas sebenarnya tane dayu makin imbu maitang na sebenarnya 3 kul maita ayat kursi nuka pemaita ibana ane daya kini maitu ando yakini ya toh, karena kan jini maita kan ibana apa tuh tapi ini dah makhluk Allah Ta'ala Pak, manusia makhluk Allah Ta'ala, jini makhluk Allah Ta'ala, karena sebenarnya apa tapi ini makhluk Pak. Kamu pun bagus ada bagus. Kamu pun yang Pak. Butulin baik dah muhim tu, dah muhim baik olah tu. Dah muhim baik olah ini butulin ni. Tadi naya kanti hari ini kamu ibana bayu muhim baik. Dahun ini tu, semangat aku pindah ini tu. Pak, tahu mau baik olah ini kenapa? No, kita pa tiba kerang ko ba ay taminam. Tamo ay no ni isan kad iya ini apa na kadambihin ini. Yuba no to. Ya, tadi guys, tadi saya habis maghrib ya, dihubungi sama salah seorang warga, kemudian meminta saya untuk ke rumahnya, meminta bantuan. Lalu kemudian saya pun setelah saya akan sholat maghrib, saya langsung bergegas ke rumah ke warga tersebut. Saya sampai di sana, saya kemudian dikagetkan oleh kebetulan warga tersebut teman saya ya, teman saya yang sudah tergeletak lemas di kamar beliau. Lumayan sakitnya sudah lama ya, diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penyakit ya. Kemudian sama orang tuanya diminta untuk minta tolong untuk mengambil atau menyingkirkan
sesajen yang disimpan di sudut kamar tersebut. Nah, saya pun kaget kenapa bisa ada sesajen. Ternyata beberapa waktu yang lalu atau beberapa minggu kemarin mereka kedatangan sama saudara ya, saudara dari bapak teman saya ini. Kemudian saudaranya ini meminta untuk dibuatkan semacam katanya obat ya, untuk bisa supaya anaknya ini bisa sembuh, anak yang sakit ini bisa sembuh. Kan tetapi kemudian tanpa sepengetahuan rumah atau orang tua dalam rumah, kemudian mereka saudaranya itu langsung melakukan ritual untuk menaruh sesajen ya kan, teman-teman. Kemudian karena sudah terlanjur dan kalau dicegah pada saat itu, mereka khawatirnya terjadi perselisihan antara kedua keluarga ya, antara orang tua teman saya ini yang punya rumah dengan saudaranya tersebut yang melakukan ritual tersebut. Kemudian selang beberapa waktu karena kesibukan daripada orang tuanya kerja dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa menyingkirkan sesajen tersebut atau tempat jin ya, tempat jin. Lalu kemudian dipanggillah saya untuk menyingkirkan sesajen itu. Awalnya saya kaget karena tidak menyangka sama sekali ya dengan hal seperti ini terjadi di salah satu rumah atau warga yang cukup saya sudah kenal, bahkan rumah tersebut ya taat sekali orang tuanya ya, seperti itu. Lalu kemudian saya pun mengatakan bahwa saya ini belum pernah menyingkirkan sesajen sebenarnya. Saya awalnya agak susah ya, mungkin saya pengen meminta orang yang sudah berpengalaman, akan tetapi sama orang tuanya diminta agar saya saja dan tidak boleh membocorkan hal ini kepada siapapun atau orang-orang yang di sekitar. Ya, saya pun kemudian dengan berat hati sebenarnya ya, karena sudah mereka meminta tolong ya, saya pun berusaha untuk mengiyakan permintaan daripada orang tua teman saya itu. Lalu kemudian saya pun membacakan ayat-ayat ruqyah di ruangan, membacakan ayat-ayat ruqyah di ruangan tersebut, lalu kemudian mengangkat sesajennya, kemudian membakarnya seperti itu. Setelah itu saya kemudian pamit pulang ya, seperti itu teman-teman. Jadi cukup miris ya teman-teman. Akan ini sungguh tak diduga ya, dapat menimpa keluarga yang sudah saya kenal ya, sudah kenal lama ya. Dengan diuji anaknya sakit sudah bertahun-tahun, dari waktu saya SMA sampai sudah selesai kuliah ya, 6 tahun saya kuliah, sampai sekarang masih sakit anaknya. Lalu kemudian terjerumus dalam hal yang seperti itu teman-teman. Jadi memang cobaan itu sungguh menguji keimanannya, sehingga kemudian pun saya menasihatkan kepada keluarganya untuk bertaubat, lalu kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman. Jadi semoga saya dan Anda senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanannya diistiqomahkan, kemudian diteguhkan imannya di dalam Islam, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.